Perkenalkan, nama saya Jajang Ramadan. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita mitos yang mungkin sudah tidak asing bagi kita, yakni cerita singkat mengenai Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Jadi, pada zaman dahulu di Jawa Tengah terdapat seorang raja bernama Prabu Sri Mahapunggung atau Batta Sri Gati di kerajaan Medang Kamulan. Prabu Sri Mahapunggung memiliki seorang putri bernama Dwi Sri. Seorang putri ini diyakini sebagai titisan neneknya, yakni Bathari Sri Widowati. Sang putri ini selain cantik, Dewi Sri juga sangat cerdas. Dewi Sri juga dikenal sebagai Dewi Padi. Sedangkan adiknya Sadanya sebagai dewa hasil bumi seperti umbi-umbian, kentang, sayuran, dan yang semisal dengan itu. Jadi ceritanya, suatu ketika saat ayahnya Prabu Sri Mahapunggung tiba-tiba mengutuk Dewi Sri menjadi ular sawah dan mengutuk Sadana menjadi burung seriti. Alasannya karena sudah pergi dari rumah tanpa izin sang Prabu. Kalian berdua, aku kutuk kau Dewi Sri menjadi seekor ular sawah. Dan kau Sadana, aku kutuk kau menjadi burung seriti. Karena kalian berdua sudah keluar dari rumah tanpa seizinku. Mereka berdua pun pergi meninggalkan kediaman ayahnya, berkelana ke sana kemari. Dan entah mereka kebingungan ingin tinggal di mana. Namun di suatu perjalanan, Dewi Sri yang sangat teramat merasa kelelahan sekali karena beliau menjadi seekor ular sawah, tiba di dusun Wasutira. Dan kemudian dia melihat ada sebuah lumbung padi milik seorang penduduk bernama Kiai Briku. Dia pun berniat untuk beristirahat di sana. Dan dia melingkarkan tubuhnya di lumbung padi tersebut. Namun tak lama Kiai Briku menemukan ular tersebut sedang melingkar, sedang beristirahat di lumbung padi miliknya. Tanpa berpikir panjang, sang Kiai mengamankan ular tersebut. Dia membawanya dan merawatnya di rumahnya. Ternyata usut itu dikarenakan karena Kiai Briku pernah bermimpikan mengenai ular sawah yang akan menjaga anaknya kelak. Kemudian suatu hari Kiai Briku bermimpi bahwa ular sawah tersebut meminta diberi sesajen berupa sedah ayu atau biasa kita sebut sirih beserta perlengkapannya, bunga dan lampu yang harus selalu dinyalakan. Mulai saat itu, Kiai Briku memberikan ular sawah sesajen berupa sedah ayu. Dan dari atas kayangan pun ternyata Bahtara Guru melihat apa yang dilakukan oleh Dewi Sri. Kemudian Bahtara Guru memerintahkan bidadari-bidadarinya untuk turun ke bumi. Wahai bidadari-bidadari, aku perintahkan kalian untuk membawa Dewi Sri ke kayangan saat ini juga. Kemudian hal tersebut
ternyata disambut baik, terutama karena Dewi Sri ternyata juga melihat adiknya di sana yang sudah kembali menjadi manusia dan menikah oleh Dwi Laksamita, di mana kelak Sadana akan diangkat menjadi dewa jika sudah memiliki anak. Kemudian akhirnya, tanpa banyak berpikir panjang, Dewi Sri pun akhirnya mau diajak ke kayangan. Kemudian Dewi Sri dikembalikan ke wujud aslinya, yakni seorang gadis yang cantik jelita. Sementara itu, Kiai Brihu yang selama ini merawatnya mulai memahami bahwa ular sawah tersebut adalah Dewi Sri. Kemudian sebelum naik menuju kayangan, Dewi Sri tak lupa mengucapkan pula terima kasih kepada Kiai Brihu dan memberikannya pesan untuk memberikan sesajen di ruang tengah rumahnya agar sandang dan pangan keluarganya tercukupi. Dan sejak saat itulah orang Jawa selalu menyimpan atau memajang gambar ular di kamar tengah rumah mereka pada zaman dahulu, yakni sebagai lambang sosok Dewi Sri yang sudah memberikan kemakmuran dan juga kesuburan. Inilah sebabnya masyarakat petani Jawa pada saat itu sangat menghargai ular sawah dengan cara memberikannya sesajen. Nah, begitulah cerita singkatnya yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.